Lo pernah gak ngerasa udah ngelakuin semuanya, tapi hasilnya kayak gak nyampe-nyampe? Lo udah afirmasi setiap pagi, lo tulis kata-kata positif di cermin kamar. Lo rekam suara lo sendiri bilang, gue layak kaya, gue pantas bahagia. Tapi begitu keluar rumah lo, dihantam kenyataan yang gak sesuai harapan. Uang belum cukup, peluang gak datang, dan yang ada cuma rasa cemas yang makin nyaring di dalam kepala. Pernah gak lo merasa lo udah jalanin semua, tapi hati lo masih gelisah, masih banyak tanya, dan masih ngerasa sendirian di tengah perjuangan? Mungkin lo gak salah, mungkin afirmasi lo udah benar, tapi mungkin lo lupa satu hal penting, tawakal. Karena ternyata afirmasi tanpa tawakal itu kayak ngegas mobil dalam kondisi netral. Lo kelihatan semangat, tapi gak kemana-mana. Lo kelihatan kuat, tapi dalam diam lo rapuh. Lo meyakinkan dunia bahwa lo bahagia, tapi lo tahu di dalam lo cemas kalau semua ini cuma jadi harapan kosong. Dan tahu gak, bukan karena afirmasi itu salah, tapi karena afirmasi itu baru sebagian kecil dari perjalanan besar ini. Dia hanya suara dari akal, bukan suara dari jiwa. Karena saat lo hanya percaya pada afirmasi tanpa menyandarkan diri sepenuhnya pada Tuhan, lo sedang mengandalkan diri lo yang terbatas untuk menarik sesuatu yang jauh lebih besar dari logika. Dan itu berat bro, itu capek, itu nyakitin diri lo sendiri pelan-pelan. Lo ngegas karena lo pengen maju, tapi lo lupa naruh kepercayaan. Lo ke tempat yang benar, lo lupa yang ngatur. Hasil bukan lo, tapi Allah. Jadi kalau lo masih ngerasa jalan di tempat, kalau lo masih penuh tekanan, walau udah afirmasi, tiap hari coba berhenti sebentar, lihat ke dalam, dan tanya dengan jujur, apakah gue percaya atau cuma berharap? Apakah afirmasi ini lahir dari rasa yakin atau dari rasa takut gagal? Karena di situ lo akan tahu lo belum benar-benar melibatkan Tuhan dalam perjalanan ini. Bab 1. Afirmasi itu gas, tawakal itu roda. Afirmasi itu penting, itu bagian dari pengondisian pikiran bawah sadar. Kata-kata positif bisa jadi pelindung dari keraguan dan mental miskin yang kita warisi dari kecil. Tapi afirmasi tanpa rasa percaya mendalam sama Tuhan, itu kayak mobil yang digas tapi bannya dikunci. Lo semangat tapi gak tenang, lo optimis tapi gak punya pondasi iman. Afirmasi itu kerja pikiran, tawakal itu kerja hati. Dan hidup yang seimbang cuma bisa jalan kalau dua-duanya selaras. Bab 2. Psikologi orang yang kehilangan tawakal. Orang yang kehilangan tawakal biasanya hidup dalam tekanan yang ia ciptakan sendiri. Dia pasang target tinggi, tapi lupa bahwa hidup bukan kompetisi. Dia pengen cepet sukses, tapi lupa bahwa waktu bukan milik dia. Dia terlalu yakin sama kemampuannya, dan justru itu yang jadi jebakan. Karena saat afirmasi berubah jadi beban, dan harapan berubah jadi ketakutan. Lo gak lagi hidup dalam vibrasi kelimpahan, tapi vibrasi ketergantungan pada hasil. Dan disitulah energi lo mulai bocor. Bab 3. Kisah nyata si pekerja keras yang stres sendiri. Gue pernah ketemu seseorang, dia kerja di dunia digital. Freelance-nya jalan, income-nya naik turun. Setiap pagi dia dengerin audio afirmasi, dia tempelin vision board di dinding. Semangatnya gila, kerjanya keras, belajarnya non-stop. Tapi malam-malam dia sering nangis sendiri. Overthinking, takut gagal, takut gak nyampe ke goal yang dia sendiri buat. Karena di balik semangatnya dia gak pernah ngasih ruang buat pasrah. Dia kira pasrah itu bentuk menyerah, padahal pasrah itu sikap batin yang percaya penuh bahwa apapun hasilnya, Allah tahu yang terbaik. Begitu dia mulai belajar untuk ikhlas, bukan karena kalah, tapi karena sadar tugas kita berusaha, hasilnya hak Tuhan. Sejak itu hidupnya mulai enteng. Masalah gak langsung hilang, tapi dia punya kedamaian batin, dan di situ rezekinya mulai ngalir lebih pelan, tapi pasti. Bab 4. Makna intelektual afirmasi adalah kalimat. Tawakal adalah kesadaran. Afirmasi bekerja di wilayah logika dan sugesti. Tawakal bekerja di wilayah eksistensial dan spiritual. Orang bisa terlihat optimis dari luar, tapi hanya dirinya sendiri yang tahu. Apakah optimismenya itu hasil keyakinan atau kamuflase dari ketakutan? Tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu sikap batin aktif yang sadar penuh bahwa lo bukan satu-satunya pemain dalam hidup ini. Ada Allah yang maha mengatur. Ada waktu yang bukan dalam kuasa lo. Ada jalan yang bisa jadi bukan buat lo, tapi buat membentuk lo. Bab 5.
Evaluasi diri niatnya afirmasi atau cuma paksaan ego? Coba lo tanya sekarang. Apakah afirmasi yang lo ulang-ulang tiap hari itu berasal dari cinta atau dari luka? Apakah lo sedang menyemangati diri atau sedang menambal rasa takut gagal? Kalau lo gak yakin bahwa ada zat yang maha tahu jalan terbaik lo, bakal terus merasa setiap afirmasi itu harus berhasil sekarang juga dengan cara lo sendiri. Padahal mungkin Tuhan lagi ngajarin lo untuk percaya Tuhan lagi narik lo masuk ke dimensi hidup yang lebih dalam, dimana damai itu bukan karena impian lo tercapai, tapi karena lo udah siap apapun skenarionya. Hari ini gue gak mau nyuruh lo berhenti afirmasi, gue juga gak nyuruh lo pasrah tanpa usaha. Gue cuma ngajak lo buat kembali seimbang. Lo boleh punya mimpi tinggi, lo boleh afirmasi 10 kali sehari, tapi kasih juga ruang buat hati lo bernafas, biar lo gak capek karena nuntut terlalu banyak dari diri lo sendiri. Tawakal itu bukan berarti lo nyerah, tapi lo sadar ada kekuatan yang lebih besar dari logika lo, dan justru ketika lo percaya, disitulah hidup mulai bergerak. Karena lo bukan robot, lo bukan mesin afirmasi, lo manusia yang lelah kalau nggak dikasih ruang untuk percaya. Nafas baru adalah tempat lo untuk istirahat sejenak dari ambisi dan kembali ke sumber kedamaian Allah. Kalau narasi ini bikin dada lo bergetar, berhentilah sebentar, pejamkan mata, dan ucapkan perlahan, gue udah berusaha sekarang. Gue serahkan sisanya padamu ya Allah.